bicara soal revitalisasi pasar rakyat, ini kan artinya ada volume aktivitas perdagangan dan jasa yang meningkat. Kalau kita lihat adanya revitalisasi, kan tidak mungkin dilakukan revitalisasi kalau tidak ada peningkatan aktivitas. Nah, berarti kan daya dukung untuk ini harus ditambah. Dan Bapak melihat sejauh mana volume peningkatan aktivitas ekonomi kita sampai kemudian dilakukan beberapa revitalisasi pasar, bahkan ada beberapa pasar baru yang ditambah di Kota Bau. Iya, baik. Itu secara teknis ya, tapi Bapeda sudah menerima usulan dari dinas teknisnya tentang perluasan areal pasar. Iya. Ya, utamanya areal yang penataan halaman, penataan kawasannya sehingga bisa ditempati oleh para PKL, para pelaku-pelaku UMKM, begitu. Nah, ini kita sudah menerima usulannya yang kita akan percepat penyelesaiannya, utamanya di beberapa pasar rakyat, pasar Wameo, di pasar Sorawulio, itu kita akan perluas halamannya karena memang pedagangnya meningkat, begitu. Orang-orang yang terpaksa harus pulang bekerja di luar Kota Bau-Bau karena satu yang di PHK di tempat kerja, maka kembali ke Bau-Bau mereka buka usaha di sini. Nah, ini yang kita harus siapkan tempatnya. Kita harus fasilitasi mereka, gitu. Nah, kemudian tadi kita bicara soal pemulihan ekonomi, dan terkait dengan vaksinasi. Nah, kan kita bicara soal vaksinasi ini ya tidak akan mungkin berdiri sendiri. Begitu pula dengan kegiatan ekonomi. Ini adalah dua hal yang saling mendukung. Kita bicara soal aktivitas ekonomi kan harus ada kekuatan kesehatan di sana. Nah, terkait dengan vaksinasi ini, target yang akan dicapai oleh Kota Bau-Bau untuk bisa meningkatkan herd immunity masyarakatnya itu sampai berapa volumenya, Pak, untuk tahun ini? Sekali lagi ini sementara berjalan, ya, bagaimana mencapai target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan vaksinasi khusus masyarakat Kota Bau-Bau. Nah, ini secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, tentu dibantu oleh beberapa pemangku kepentingan. Nah, kami kemarin baru mengikuti webinar bersama Kementerian Keuangan bahwa untuk pelaksanaan vaksin berikutnya sekarang ini di samping dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan akan didukung oleh TNI dan Polri, yang pendanaannya disupport dari pemerintah pusat. Nah, ini artinya bahwa memang pemerintah komitmen untuk mencapai angka yang ditetapkan, diharapkan dalam rangka kekebalan komunitas, kekebalan masyarakat terhadap virus ini. Nah, ini tentu pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri, khususnya di Kota Bau-Bau, untuk melakukan pembagian yang ideal sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Begitu. Tapi yang pasti imunisasi di samping dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sekarang, setelah ini akan dibantu oleh TNI Polri, yang pendanaannya didukung dari pemerintah pusat. Gitu. Itu baru selesai kemarin. Nah, oleh karena itu pemerintah juga dalam waktu dekat ini sambil menunggu surat resminya juga akan melakukan penyesuaian kegiatan. Begitu. Kemarin sudah ada penyampaian tapi suratnya kita belum terima, ada informasi kita akan melakukan lagi pengurangan atau pemotongan dana yang bersumber dari dana transfer. Begitu, untuk mendukung vaksinasi. Tetapi sekali lagi vaksinasi jalan, pemulihan ekonomi juga harus jalan. Tidak bisa kita fokus pada vaksin, kemudian masyarakat tidak punya daya beli lagi, tidak punya mata pencaharian lagi, ini juga bisa berbahaya. Nah, gitu. Dua-duanya, vaksin jalan, kekebalan imunitas, kekebalan komunitas kita bisa capai, tapi masyarakat harus tetap hidup, tetap survive, karena masyarakat harus makan, masyarakat harus membiayai anaknya sekolah, masyarakat orang tua kita harus membiayai anaknya belajar daring. Nah, ini peran pemerintah menciptakan suasana yang kondusif Kota Bau-Bau ini. Saya sekali lagi banyak fokus di
urusan stabilitas, urusan keamanan di Kota Bau-Bau ini, urusan ketentraman. Oleh karena itu sekali lagi tentu saya Bapeda melihat perkembangan terakhir mengapresiasi kepada Bapak Wali Kota Bau-Bau dan Wakil Wali Kota Bau-Bau dengan polimanya yang begitu gencar, menurut saya begitu masif di semua SKPD juga ini menurut saya mengerem hal-hal yang mengganggu stabilitas. Tentu peran TNI Polri yang juga sangat luar biasa menjaga stabilitas. Ya. Karena saya sekali lagi Pak Irwan selalu berpikir stabilitas, berpikir keamanan di Kota Bau, ketentraman. Sebab kalau Kota Bau ini dia aman, dia tentram, masyarakat berusaha enak, fokus, tidak terpengaruh atau tidak terganggu, sehingga dimanapun kita berusaha bisa aman. Bapak bisa bayangkan kalau kita berdagang di mana-mana, kita punya jualan tiba-tiba dirusak oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini peran Polri, TNI luar biasa dalam menjaga stabilitas di Kota Bau-Bau. Nah, tadi Bapak menyinggung soal daya beli dan juga mungkin ini kita bicara soal daya dukung. Kemudian peran Kota Bau-Bau yang mana dia punya wilayah belakang, hinterland. Dan juga Bau-Bau ini memiliki pengaruh ekonomi yang menghubungkan dari barat dan timur Indonesia. Karena dia adalah merupakan daerah yang ada di tengah-tengah. Dan ini adalah merupakan epicentrum ekonomi yang ada di wilayah Sumatera Kepulauan. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi Kota Bau-Bau tadi dalam memainkan perannya untuk mendukung daya beli dan daya dukung sehingga ini tetap memiliki peran yang strategis di tengah kondisi pandemi seperti sekarang? Ya, Bau-Bau saya kira sejak di masa penjajahan ya, Kota Bau-Bau sejak di masa lampau memang sudah menjadi pusat perekonomian. Kota Bau-Bau ini pusat semacam pelabuhan transit dari timur ke barat maupun dari barat ke timur. Nah, sekali lagi tentu Kota Bau-Bau menyiapkan diri, menyiapkan infrastrukturnya, begitu di semua sektor, baik di pelabuhan, bagaimana memperluas sekarang dengan dukungan Kementerian Perhubungan melalui skema KPBU tentang peningkatan bandara atau peningkatan pelabuhan Murhum, juga sementara berjalan ini sementara di tahap awal. Ini juga menunjukkan bahwa memang pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan kerjasama dengan pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen bagaimana menciptakan daya dukung pelabuhan yang memadai. Arus penumpang harus terjamin, bongkar muat, kontainer juga harus tersedia, semua harus disiapkan. Walaupun Kota Bau-Bau kota kecil dengan skala sedang, tetapi semua harus disiapkan. Karena memang Bau-Bau ini menjadi pusat semacam untuk pusat penjualan produk dari daerah-daerah interland, daerah-daerah belakang. Begitu, hampir semua barang dari Buton Selatan memang pada akhirnya tempat menjualnya di Kota Bau-Bau. Begitu. Nah, ini harus pemerintah harus siapkan diri ini, menyiapkan diri. Nah, tentu kita tidak ingin juga membuat regulasi terlalu banyak yang pada akhirnya menghambat para pengusaha, tetapi juga perlu diatur. Begitu. Perlu ada regulasi yang membuat semua pedagang, yang membuat semua pengusaha di Bau-Bau menjadi nyaman. Jangan ada regulasi kemudian menjadikan pengusaha menjadi tidak tertarik lagi untuk berusaha di Kota Bau-Bau. Ini juga pemerintah kota sedang melihat hal itu. Membuat regulasi yang membuat para investor yang ingin berusaha di Kota Bau-Bau menjadi nyaman. Ini juga sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden tentang mengurangi regulasi yang menurut beliau hanya akan melilit diri kita sendiri, menghambat investasi, menghambat pertumbuhan. Begitu. Nah, ini sementara juga kita evaluasi semua regulasi.
yang ada, sehingga kalau ada pengusaha yang datang berusaha menanamkan modalnya Kota Bau-Bau, menjadi tertarik, dan bukan hanya dia, bisa mengundang teman-teman yang lain untuk berinvestasi di Kota Bau-Bau. Itu juga peran pemerintah pusat. Gitu. Saya tadi kembali soal keamanan ketertiban masyarakat dengan PO5 yang begitu masif, begitu sistematis ini PO5. Ini juga menurut saya sendiri di kantor saya ini bagaimana menerapkan PO5 sehingga suasana kerja terbangun, suasana kebersamaan terbangun, saling menghargai kita. Ternyata itu penting. Gitu. Nah, ini terima kasih kepada Pak Wali Kota dengan PO5, Pumamasyaka, Pumamayaka, Puangkangkataka, Pupiapira, dan Pubici-Bincikul itu menjadi spirit, menjadi semangat kita, menjadi pengikat kita untuk bekerja bersama mencapai tujuan organisasi ini, mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Gitu. Saya tidak ingin melihat di luar, tapi ketika di kantor saya menerapkan ini, semangat bekerja menjadi tinggi, semangat Pumamasyaka menyayangi sesama kita, menjaga keutuhan staf itu juga penting, membangun komitmen bersama, berangkat dari Pumamasyaka ini untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kan kita bicara soal program dan yang lain. Ini kan kita bicara soal bagaimana stakeholder dalam hal ini OPD terkait untuk bisa memerankan diri sehingga bisa melaksanakan hal tersebut. Nah, gimana Bapak melihat kita punya OPD ini Pak dalam hal implementasi program sehingga bisa mampu menjawab tantangan yang ada? Iya, terima kasih terkait itu. Saya kira semua SKPD fokus berdasarkan core kegiatannya masing-masing. Saya lihat SKPD ini sangat kencang ya, bagaimana mereka fokus melaksanakan tugasnya berdasarkan tupoksi masing-masing. Nah, ini tentu sekali lagi kebersamaan itu penting, komitmen bersama organisasi penting. Sebab kalau komitmen bersama kita rendah, kemudian pemahaman akan visi kita rendah, ya pastilah capaian kita menjadi rendah pula. Nah, saya melihat teman-teman SKPD cukup agresif, hasrat bekerjanya sangat tinggi, hasrat membangunnya sangat tinggi. Tapi sekali lagi dinamika ini terhenti karena COVID ini, tetapi di beberapa kali rapat yang dipimpin oleh Pak Sekda, semangat itu harus tetap optimis kita. Tidak boleh kita larut dengan situasi sekarang. Begitu. Nah, kemudian Pak, bagaimana Bapak melihat terkait dengan agresivitas, semangat dan optimisme ini untuk disalurkan kepada masyarakat? Ya, tentu tidak semua SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hanya SKPD yang terkait layanan publik, yang terkait dengan ekonomi. Ini betul-betul kalau kita lihat mereka semangatnya luar biasa. Begitu. Utamanya terkait dengan kenyamanan berusaha. Saya kira Pol PP telah melaksanakan tugasnya, perizinan kami lihat juga telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Bagaimana hampir semua instansi layanan publik ini menurut saya ya sudah bekerja luar biasa untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Begitu. Apalagi kita tahu perkembangan sekarang ini terkait layanan ini, masyarakat itu kan memangnya mau cepat, malah cepat gratis. Gitu. Nah, tentu ada beberapa layanan memang yang masih ada retribusi, ada sebagian besar layanan memang sudah tidak ada retribusi, tidak dipungut biaya lagi. Nah, ini juga penting. Beberapa kali dalam rapat pimpinan Pak Sekda soal komitmen melayani.
begitu. Komitmen melayani dan tidak boleh ada pungli. Begitu di situasi pandemi ini, utamanya di layanan-layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mulai dari kelurahan, kecamatan, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota sudah memerintahkan tidak boleh ada pungli, apalagi dalam situasi pandemi ini. Ini penting karena apa? Ini menyangkut soal citra, ini menyangkut soal komitmen pemerintah Kota Bau Bau. Kemudian Pak, apa yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat di tengah suasana pandemi ini sehingga mereka tetap optimis dalam berusaha? Baik. Nah tentu saya sebagai Kepala Bapeda dalam rangka pencapaian visi misi Wali Kota Bau Bau 2018-2023 sebagaimana yang telah dituangkan setiap tahun, berdasarkan tema tiap tahun, tentu pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan masyarakat, butuh dukungan semua kepentingan, sekecil apapun pemangku kepentingan punya peran dalam bangun Kota Bau Bau ini. Oleh karena itu kepada masyarakat, saya kira dalam situasi sekarang ini tetap optimis, tidak boleh pesimis. Begitu. Pemerintah daerah, pemerintah Kota Bau Bau mewakili negara, mewakili pemerintah pusat akan hadir bersama masyarakat, akan ikut mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Karena itu kepada masyarakat Kota Bau Bau tetap optimis menghadapi situasi ini. Kemudian sesuai himbauan pemerintah, himbauan wali kota, menerapkan protokol kesehatan, menjaga imunitas, kira-kira begitu, dan tetap bahagia, begitu. Karena pada akhirnya adalah harapan kita semua, tentu bahagia dalam arti kita sendiri, begitu. Tidak usah kita terlalu banyak memikirkan urusan orang lain yang akhirnya mengarahkan kita ke hal-hal yang negatif. Tapi sekali lagi kepada masyarakat, fokus kepada usahanya, optimis, begitu. Dan jika ada kendala, jika ada hal-hal yang mengganjal atau menghambat usaha terkait dengan layanan pemerintah, saya kira bisa disampaikan kepada pemerintah. Pemerintah ada struktur, mulai dari bawah ada RT, ada lurah, ada camat, kemudian ada SKPD untuk tempat menyampaikan aspirasinya. Tentu cara penyampaian harus elegan, harus beradab, harus sopan, menerapkan prinsip-prinsip PO5. Begitu. Saya mengutip penyampaian Bapak Wali Kota bahwa PO5 ini tidak bisa kita simpan di bawah bantal kita. PO5 tidak bisa kita permasalahkan, kita perdebatkan. PO5 lebih penting dari debat, lebih penting dari adu argumentasi. PO5 harus kita implementasikan. Sebab kalau PO5 tidak kita implementasikan, maka saya kira kita, menurut saya termasuk salah satu orang yang merugi. Karena luar biasa ini konsep PO5 ini. Bagi saya spirit, utamanya di kantor saya ini. Saya sering melihat bahwa saya setiap rapat, bagaimana di internal kita dulu ini. Begitu. Ya, saya kira itu harapan saya kepada masyarakat. Sekali lagi optimis, terapkan prokes, jaga imunitas kita, jaga keluarga kita, dan tetap bahagia. Nah, ini tidak terasa ini Pak Kepala Bapeda sudah hampir 1 jam memberikan insight kepada kita. Namun saya mau meminta closing statement dari Pak Kepala Bapeda terkait dengan diskusi kita pada kesempatan hari ini, yang tadi kita berangkat dari refocusing anggaran, kemudian perubahan RKPD, dan bagaimana kita melihat suasana yang ada di Kota Bau Bau dengan peran-peran besar yang dimilikinya. Apa yang Bapak mau sampaikan di closing statement Pak Kepala Bapeda terkait dengan wawancara kita pada kesempatan ini? Ya, saya sepakat tadi tentu kepada kita semua SKPD yang telah dipercaya oleh Bapak Wali Kota untuk melaksanakan program-program Kota Bau Bau yang telah dituangkan dalam RPJMD 2018-2023 termasuk dalam perubahannya. Saya kira kita membangun komitmen, semua pimpinan SKPD memiliki komitmen yang sama. Nah, begitu. SKPD tidak boleh memiliki visi dan misi sendiri. Begitu. Yang ada adalah visi,
kepala daerah. Visi Wali Kota Bau-Bau 2018-2023. Oleh karena itu, harapan saya untuk mencapai itu butuh kerja kolaborasi, butuh komitmen yang sama. Nah, ini juga kerja-kerja kolaborasi ini penting, karena tidak bisa SKPD berjalan sendiri-sendiri. Begitu. Tidak bisa, harus bersama-sama, program harus disokong bersama. Dan sekali lagi kepada rekan SKPD, kita sama-sama jalan membangun komitmen bersama untuk mencapai visi misi Bau-Bau yang maju, sejahtera dan berbudaya 2018-2023. Pembangunan tidak ada akhirnya. Pembangunan kita tidak tahu sampai kapan. Oleh karena itu, kita yang dipercaya oleh Bapak Wali Kota untuk membantu beliau, mari kita laksanakan perintah beliau, tentu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan kaidah-kaidah penuntunnya, dan lebih penting adalah menerapkan lagi semangat polima, pomamasyaka, powangka-angkataka, pomayaka, popia-piara, dan mimpi-mimpi betul-betul kita terapkan. Begitu untuk bisa kita bersama-sama membangun Kota Bau-Bau yang kita cintai bersama ini. Saya kira itu dari saya, Pak Irwan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang saya sampaikan yang tidak bersesuaian. Saya kira sebagai manusia biasa saya tempatnya hilaf dan memohon maaf, dan saya kira masih banyak waktu lagi kita akan bisa berbincang-bincang seperti ini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi insight yang diberikan oleh Pak Kepala Bapeda Kota Bau-Bau, Bapak Laude Aswad, Esos MSI, yang kalau kita memberikan benang merah, di situ beliau menyampaikan pentingnya kolaborasi, kemudian komitmen dan inovasi untuk mencapai visi misi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bau-Bau, Bapak Dr. Haji A.S. Tamrin MH dan Bapak Laude Monianse, terkait dengan bagaimana menciptakan Bau-Bau yang menuju kota yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Dan yang terpenting lagi tadi beliau menyampaikan bahwa pembangunan tidak ada akhirnya. Dan untuk itu, karena tidak ada akhirnya, kita akan bertemu lagi dengan insight Laude Aswad pada kesempatan yang berikut untuk mengelaborasi lebih jauh lagi apa yang sedang dilakukan dan akan dilakukan pada masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.